Lembaga sosial. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian lembaga sosial. Nilai dan norma yang dianggap penting oleh masyarakat akan terus dijaga. Untuk menjaga ini, masyarakat kemudian membentuk lembaga sosial. Lembaga sosial berasal dari kata social institution. Sosiolog menggunakan istilah social institution atau lembaga sosial untuk merujuk kondisi masyarakat yang kompleks seperti pemerintah, politik, keluarga, bahasa, pendidikan, ekonomi, dan hukum. Lembaga sosial adalah kumpulan dari berbagai norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok di masyarakat karena memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Lembaga sosial berhubungan dengan seperangkat norma yang saling memengaruhi. Kemudian norma tersebut bisa dibentuk, diubah, serta dipertahankan sesuai kebutuhan hidup manusia. Dan yang terakhir, lembaga sosial bisa mengatur hubungan antar masyarakat supaya tertib. Adapun pengertian lembaga sosial menurut beberapa tokoh sosiologi. Yang pertama, dari Paul B. Harten dan Chester L. Hunt. Menurut Paul B. Harten dan Chester L. Hunt, lembaga sosial adalah sistem norma-norma sosial dan hubungan-hubungan yang menyatukan nilai dan prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Yang berikutnya adalah menurut Konjaraningrat. Menurutnya, lembaga sosial merupakan suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas manusia memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia. Yang berikutnya adalah Surjono Sukanto. Menurutnya, lembaga sosial adalah sebuah himpunan dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Poin yang kedua adalah fungsi dari lembaga sosial. Menurut Paul B. Harten dan Chester L. Hunt, lembaga sosial memiliki fungsi manifest atau yang disadari secara langsung dan fungsi laten atau yang tidak disadari. Yang pertama yaitu fungsi manifest atau fungsi nyata. Fungsi manifest adalah fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Contohnya, fungsi manifest dari lembaga keluarga adalah fungsi reproduksi dan fungsi ekonomi, di mana ayah dan ibu yang sudah menikah dan memiliki anak akan berusaha mencukupi segala kebutuhan keluarga dengan bekerja. Yang kedua adalah fungsi laten. Fungsi laten adalah fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi harapan utama banyak orang. Dengan kata lain, fungsi laten adalah fungsi yang tidak tampak di permukaan tetapi ada. Contohnya, fungsi laten pada lembaga pendidikan berupa sekolah adalah memperpanjang usia remaja. Maksudnya, selama usia sekolah hingga minimal usia SMA, anak hanya diminta untuk bertanggung jawab pada aktivitas di sekolah. Mereka tidak akan dibebani tanggung jawab lain seperti mencari nafkah. Poin yang ketiga yaitu karakteristik lembaga sosial. Yang pertama, simbol atau lambang. Contohnya, Lengkot Tuturi Handayani merupakan simbol dari lembaga pendidikan. Bidang segi lima atau biru muda menggambarkan alam kehidupan Pancasila. Semboyan Tuturi Handayani digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Tata tertib atau tradisi ada yang tertulis dan tidak tertulis, yang dapat menjadi panutan bagi para pengikutnya. Contohnya, tata tertib atau aturan mengenai sistem pendidikan nasional. Secara umum, tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, sedangkan mengenai aturan jenjang pendidikan tertulis terdapat pada bab 6 pasal 14. Yang ketiga, usianya lebih lama. Usia lembaga sosial lebih lama dibandingkan usia orang atau manusia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang keempat, memiliki alat kelengkapan. Setiap lembaga sosial memiliki alat kelengkapan yang digunakan untuk memenuhi tujuan dari lembaga. Contohnya, lembaga pendidikan dengan asosiasi sekolah memiliki alat kelengkapan berupa ruang kelas dan buku. Keduanya berfungsi sebagai penunjang proses belajar mengajar yang mendukung tujuan lembaga, yaitu transfer ilmu pengetahuan. Yang kelima, memiliki ideologi. Ideologi pada sebuah lembaga sosial merupakan dasar pemikiran yang dimiliki secara bersama dan dianggap ideal bagi para pendukung lembaga yang terbentuk. Sebagai lembaga negara, Indonesia memiliki ideologinya sendiri, yaitu Pancasila
yang berharap masyarakat patuh pada kelima silanya. Yang keenam, memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Lembaga sosial yang sudah terbentuk tidak akan lenyap begitu saja. Contohnya, sejak dulu hingga sekarang dan di masa depan, lembaga pendidikan seperti sekolah hanya akan memodifikasi proses dan program belajar mengikuti perkembangan zaman pada masanya. Poin yang berikutnya yaitu tipe-tipe lembaga sosial. Menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, lembaga sosial dibedakan atas beberapa hal, di antaranya berdasarkan perkembangannya, berdasarkan sistem nilainya, berdasarkan penerimaan masyarakat, berdasarkan penyebarannya, dan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, lembaga sosial berdasarkan perkembangannya terbagi menjadi dua, yaitu creative institution dan enacted institution. Yang pertama, creative institution, yaitu lembaga sosial yang tumbuh secara tidak sengaja di masyarakat. Contohnya, lembaga keluarga terbentuk karena kebudayaan manusia yang menginginkan adanya perkawinan yang sah dan diatur oleh adat dan nilai sosial lainnya. Yang kedua, enacted institution, yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan tertentu. Contohnya, sebuah perusahaan tekstil yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pakaian harus mengurus izin usaha untuk mengembangkan aktivitas ekonominya. Berikutnya, lembaga sosial berdasarkan sistem nilainya. Yang pertama yaitu basic institution, lembaga sosial yang dianggap penting untuk menjaga tata tertib di masyarakat. Contohnya, lembaga keluarga adalah contoh dari basic institution karena salah satu fungsinya adalah sebagai agen sosialisasi primer. Di keluarga, seorang anak akan mempelajari nilai, norma, dan aturan sosial untuk menyesuaikan diri di lingkungannya. Yang kedua adalah subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang dianggap kurang penting oleh masyarakat. Contohnya, lembaga rekreasi seperti taman bermain, yang dianggap kurang penting karena tidak semua orang mampu mencapai lembaga ini. Di Indonesia sendiri, biaya untuk rekreasi masih cukup mahal, sehingga hanya keluarga dengan ekonomi cukup dan berlebih saja yang mampu mencapai rekreasi. Berikutnya adalah lembaga sosial berdasarkan sistem penerimaan masyarakat. Yang pertama, approved institution, yaitu lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat karena kehadirannya dirasa berguna, efektif, serta mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Contohnya, lembaga pendidikan berupa sekolah diterima karena fungsinya sebagai lembaga transfer ilmu pengetahuan. Yang kedua, unsanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang tidak diterima atau ditolak oleh masyarakat karena kehadirannya dirasa merugikan dan berdampak buruk. Contohnya, sindikat kejahatan begal ditolak masyarakat karena dianggap mengancam dan membahayakan. Berikutnya, lembaga sosial berdasarkan penyebarannya. Yang pertama, general institution, lembaga sosial yang dikenal dan diterima oleh sebagian besar masyarakat di dunia. Contohnya, lembaga agama dikenal oleh seluruh masyarakat di dunia, meski dengan latar belakang agama yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Yang kedua, restricted institution, yaitu lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu saja. Contoh dari lembaga sosial yang hanya diketahui oleh masyarakat tertentu saja adalah Sunda Wiwitan milik masyarakat Baduy, di mana kepercayaan ini hanya dipraktikkan di daerah tersebut saja. Berikutnya, lembaga sosial berdasarkan fungsinya. Yang pertama, operative institution, yaitu lembaga sosial yang berfungsi untuk menghimpun cara dalam mencapai berbagai tujuan masyarakat. Contohnya, lembaga industri termasuk ke dalam operative institution, di mana lembaga ini berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan manusia, seperti lembaga industri makanan yang berfungsi memenuhi kebutuhan pangan. Yang kedua yaitu regulative institution, yaitu lembaga sosial yang berfungsi untuk mengawasi nilai atau norma di masyarakat. Contohnya, lembaga kepolisian termasuk ke dalam kelompok regulative institution yang fungsinya adalah mengawasi perilaku masyarakat agar selalu sesuai nilai dan norma. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan pada video kali ini. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam kesempatan.